Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Subur Makmur Beton Channel. Alhamdulillah, semoga semuanya selalu senantiasa sehat walafiat dan selalu senantiasa dimudahkan segala rezeki dan urusannya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, video kali ini saya akan menampilkan cara bikin tiang bulat alur yang lagi tren dan populer sepanjang masa. Oke, langkah pertama yaitu kita siapkan oli bekas campur dengan solar sedikit, itu untuk melumuri meja yang akan kita buat nyetak nanti. Jadi itu semuanya harus kita kasih oli dan kita ratakan semuanya. Fungsinya untuk apa? Supaya tidak lengket. Oke, selanjutnya kita pasang mal dasaran. Mal dasaran ini yaitu untuk membentuk posisi pasir, jadi supaya tidak terlalu tebal nantinya setelah kita cetak dengan mal luluhan. Oke, kita paskan dulu posisinya supaya nanti sekira-kira posisi luluhnya itu sesuai dengan yang kita inginkan, kurang lebih ya 7 mili sampai 1 cm. Oke, seperti itu bentuknya lur. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, dibagikan, dan komen-komen. Barangkali video ini ada manfaatnya bagi teman-teman yang lain. Oke, langkah selanjutnya kita siapkan pasir. Ya, ini untuk mal yang kita pasang tadi itu untuk membentuk pasirnya ini lur. Karena ini posisinya tebal. Ini saya mencetak diameter 20 kali 20 kalau bulatnya, jadi diameter 20. Dan kita muk-muk gitu lur, kita picat-picat, kita ratakan supaya padat, maksudnya kita tambah lagi sampai posisinya membentuk sesuai dengan mal yang sudah kita sediakan. Selanjutnya kita serut lagi, kita bentuk lagi. Kalau memang itu belum sesuai dengan bentuk yang sudah kita inginkan, ya tetap kita lakukan. Akhirnya bentuknya seperti ini lur. Nah, ini bentuknya mal pasirnya sudah membentuk sesuai dengan mal yang ada, sudah press dan sudah siap untuk kita tuang luluh. Nah, setelah itu kita bongkar malnya lur. Mal pasirnya itu tadi kita bongkar. Nah, selanjutnya kita ganti dengan mal luluhan atau mal semen pasirnya. Nah, itu bentuknya seperti itu. Kita paskan dulu posisinya. Kita inceng-inceng dulu di bagian belakangnya karena kelihatan dari belakang lur. Kalau kurang pas ya bisa dipaskan. Jangan sampai kotor dan jangan sampai ada yang mengganjal, harus kita bersihkan, oke? Nah, selanjutnya setelah sekira-kira sudah pas, sudah sesuai, itu baru kita paku. Kita tandain dulu paku, dan itu selisih jaraknya itu kurang lebih 1 sampai 2 mili saja. Itu nanti fungsinya spasi itu untuk ajian supaya mulus, supaya tidak nyantol-nyantol. Nah, seperti itu lor. Nah, spasinya sedikit saja, yang penting ada spasinya. Kalau tidak dikasih mal luluhan, itu nanti efeknya di posisi mal kita cepat aus dan berakibat nanti bisa tidak sama saat pencetakan kita awal, dan pada akhirnya begitu kita sambungkan tidak sama lur. Nah, itu risikonya kalau tidak menggunakan mal pasir. Tapi ada juga yang tidak menggunakan mal pasir luluh itu. Oke, sambil nunggu kita ngaduk-ngaduk. Setelah kita aduk, kita persiapkan adukannya. Jangan lupa lur, ini siapkan jijitan. Jijitan aja ya. Jijitan itu air campur semen saja. Air semen saja, tidak ada campuran yang lain. Encer-encer saja sekira-kira itu bisa menutupi pasir yang sudah kita bentuk tadi. Itu fungsinya adalah untuk menahan pasir itu tadi. Ketika nanti kita kasih luluhan, itu tidak ada yang rontok atau langsung mengunci. Karena kalau langsung pakai luluh itu biasanya itu jadinya tebal, karena posisi pasirnya itu lebih ambles lagi. Tapi kalau kita dasari dulu pakai jijitan, itu ya tebal tapi tidak begitu tebal. Jadi sesuai dengan harapan kita lah. Mungkin jadinya nanti 1 cm, ya bisa lebih sedikit lah. Oke.
kita aduk rata-rata luluhnya, jangan sampai tidak rata ya lur ya, karena ini posisi tipis yang kita gunakan. Nah setelah kita aduk rata, mulai kita tuangkan pelan-pelan saja. Awal itu agak encer dan jangan terlalu keras kalau lagi ngaprotin atau memberikan luluh itu, karena itu nanti akan penyok atau akan tenggelam jahitan yang telah kita tabur tadi. Nah kita tabur, kita ratakan sampai semuanya bagian dari sisi kanan kirinya itu terlapisi oleh luluhan yang sudah kita siapkan. Seperti itu lur ya, dikaprot-kaprot sedikit-sedikit saja dulu awal. Nah setelah kanan kiri sudah selesai kita kaprotin, lalu yang atas boleh disiramkan seperti itu. Lalu kita serut lur. Jangan lupa setelah nyerut langsung dibersihkan malnya lur, karena kalau tidak dibersihkan nanti lengket dan berakibat bisa brodol begitu kita buat narik. Selanjutnya kita taburi semen kering lur. Fungsinya adalah supaya cepat kering apa yang kita tabur tadi, karena encer jadi harus banyak-banyak menggunakan semen kering. Lalu kita siram-siram lagi luluhnya. Tahap yang kedua ini tidak apa-apa disiramkan seperti ini, karena luluh yang pertama tadi sudah agak mengeras setelah kita siram atau kita tabur pakai semen kering. Nah selanjutnya kita serut terus seperti itu prosesnya lur. Dan setelah kita serut selalu kita kasih taburan semen kering menggunakan ayakan lur, bisa ayakan besi atau ayakan plastik. Ini saya menggunakan ayakan plastik karena harganya yang pasti lebih murah dan adanya itu lur. Nah nantilah kalau sudah ada modalnya, sudah ada dananya, berangkat ke pasar untuk membeli ayakan. Selanjutnya kita tabur lur, kita fokuskan di bagian sisi kanan kirinya dulu. Nah setelah sisi kanan kirinya itu sudah mulai rata, baru kita serut. Kalau yang atas itu cepat lur, bentuknya cepat. Nah itu kalau ada yang jual seperti itu biasa, itu karena tidak diganjal. Seharusnya diganjal pakai papan atau plywood, tapi ini karena tidak sempat jadi ya jual-jual seperti itu. Nah itu kita baikin dulu, nah, kita kaprotin sendiri, lalu selanjutnya kita siram-siram lagi luluhnya bagian-bagian yang kurang rata. Terus seperti itu lur prosesnya. Jadi bikin profil itu berulang-ulang, selalu saya katakan tabur semen kering, tabur pupur supaya tambah cantik, supaya tambah mulus, supaya tambah cakep. Jangan bosen-bosen lur. Pokoknya kalau ada bentuk yang kurang pas, kita kaprot lagi, kita kasih luluh kering. Oke, setelah bentuknya mulai kelihatan seperti ini, setelah 2 kali siram, 3 kali siram mungkin tergantung dari posisi keadaan, lalu kita pasang besinya lur. Besinya kita pasang di sela-sela atau di sudut yang nongol supaya kuat, dan yang nongol itu pastinya luluhnya itu pasti jadinya lebih tebal. Kalau yang cekung itu tadi mungkin 1 cm, kalau yang nongol itu bisa 1,5 sampai 2 cm. Nah, ini videonya saya percepat aja lur, yang penting prosesnya mulai awal sampai akhir ini selesai kita dokumentasikan. Oke, selanjutnya setelah semuanya itu terpasang, besinya itu kita tabur semen kering lagi lur. Tapi perlu diingat ya bahwa besi yang kita gunakan itu jangan terlalu besar juga, karena itu sifatnya hanya untuk menahan. Jadi ini casing lah bahasanya, itu hanya casing saja. Kekuatan daripada tiang atau pilarnya itu kan nanti dari beton atau pembesian di dalamnya. Kalau ini hanya sekedar casing saja, bahasanya kondomnya tiang. Jadi lebih rapi, lebih bagus, dan hasilnya lebih maksimal dalam pengaplikasian nanti di lapangan. Oke lur, setelah kita tabur semen, kita kaprotin lagi luluhnya. Jangan lupa luluhnya itu agak encer-encer saja lur lah. Setelah rata kita kaprot lagi, kita serut lagi, dan prosesnya seperti itu selanjutnya sampai kepada bentuk yang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, bagi sahabat-sahabat semuanya, khususnya yang lagi nongkrong di channel Subur Makmur Beton,
Jangan lupa diaktifkan notifikasinya, subscribe, like, dan komen serta bagikan ke teman-teman. Semoga video ini ada manfaatnya. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, like, dan komen-komen. Oke, semoga semuanya dimudahkan segala urusannya, rezekinya, dan lain sebagainya. Oke, setelah sesuai bentuknya seperti ini, Lur. Nah, ini bentuknya sudah sesuai dengan mal dasar daripada luluhan. Sudah semua terbentuk sesuai dengan malnya, maka jangan lupa kita ganti mal. Kita copot lagi malnya, mal dasar pasir ini tadi kita copot dan kita menggunakan mal asli finishing yaitu pipa. Pipa yang kita luruskan, kita bakarkan, kita bersihkan dulu, jangan lupa. Itu video cara membuat mal profil beton sudah saya share juga di video yang lalu. Silahkan dikunjungi di video yang dulu pernah kita share. Oke, selanjutnya kita siapkan adukan jijitannya, Lur, yaitu semen. Semen kita ayak, Lur, ya, karena kalau tidak diayak itu biasanya merongkol-merongkol. Wong diayak aja kadang-kadang ya ada yang merongkol, tapi ya sabarlah, prosesnya memang seperti itu. Dan semen sekarang ini kan cepet merongkol, cepet membatu sedikit-sedikit gitu. Jadi harus kita ayak dulu supaya hasilnya nanti maksimal. Nah, kita persiapkan 2 ember dulu sementara, apabila kurang nanti bisa kita tambahin. Oke, proses selanjutnya setelah semen kita ayak, kita masukkan ke ember bekas, ember cat, kaleng cat itu. Nah, kita rendam, Lur. Seperti biasa rendamannya itu harus tongnya lebih besar dari ember yang kita pakai untuk ngerendam. Oke, itu berbuih. Nah, nguntuk-nguntuk itu. Nah, nguntuk-nguntuk seperti itu tandanya ada gelombang, gelembung-gelembung itu ada angin atau posisinya masih belum meresap. Tunggu gelembung itu sampai tenang seperti ini. Nah, kalau sudah tidak ada gelembungnya sama sekali seperti itu, airnya sudah tenang, baru kita angkat, Lor. Kita angkat. Nah, sisain dikit airnya. Lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, ini ngaduknya belakangan. Itu cara membuat yiyitan sempurna, baik untuk ngondrong maupun untuk yiyitan finishing profil seperti itu, Lor. Oke, selanjutnya setelah kita aduk rata, wah, pakai semen, pakai cetok. Setelah cukup adukannya itu, pertama, Lor, ya, perlu diingat bahwa jangan terlalu encer. Jadi ini harus agak kental-kental, tapi ya jangan terlalu kental juga. Kalau terlalu kental lengket, Lor. Oke, ya sedang-sedang lah, nanti sambil dipelajari, sambil dikembangkan masing-masing apabila mau praktek. Ya, selanjutnya kita fokuskan ke bagian pinggir-pinggir dulu, Lur, ya. Bagian pinggir-pinggir itu harus kita kaprot terlebih dahulu karena di situ nanti bagian finishing yang agak lambat. Kalau yang atas cepat, Lur. Kalau yang atas itu mungkin 3-4 kali sudah. Tapi kalau pinggir itu perlu proses berulang-ulang, bahkan lebih dari 5 kali tergantung tingkat kesulitan. Setelah rata baru kita serut, Lur. Kita serut, setiap kali nyerut jangan lupa selalu senantiasa dibersihkan, dikuas. Setelah dikuas, ya kita kembali lagi nabur semen yiyitan atau semen kering seperti itu. Nah, kita tabur sekira-kira cukup, ya jangan terlalu tebal juga, itu sifatnya hanya untuk mempercepat pengeringan saja. Lalu kita kaprotin lagi yiyitannya. Yiyitannya itu ya seperti itu. Kali ini yiyitannya agak encer, loh, ya. Jadi supaya nutupin yang bolong-bolong yang mungkin serutan pertama tadi belum tertutup. Selalu senantiasa kita bersihkan mal kita, karena bersih itu bagian daripada iman. Oke, kalau kita bersih juga, kita juga senang, kita juga bisa merasakan kenikmatan dalam kebersihan itu. Selalu senantiasa dikaprot-kaprot seperti itu, loh. Kalau yang sudah beberapa kali, 2-3 kali, itu ndak harus rata, loh. Itu bagian-bagian tertentu yang mungkin belum tertutupi, kita tutup. Oke, teman-teman, kayak gitulah caranya kita membuat tiang profil beton, yaitu tiang bulat alur yang selalu tren dan selalu populer sepanjang masa. Karena ini memang banyak sekali diminati di rumah-rumah klasik, di rumah-rumah biasa dan lain sebagainya.
Nah ini memang cocoknya untuk balak gantung, untuk tiang teras dan lain sebagainya ya menggunakan ini. Ini kebetulan yang saya gunakan ini diameter 20, ini peruntukannya untuk balak gantung atau sekat pemisah antara ruang tamu dan ruang keluarga. Biasanya seperti itu loh. Ya, selanjutnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan bagi-bagi ke teman-teman. Semoga selalu senantiasa diberikan kemudahan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan selalu senantiasa diberi kemudahan segala urusannya. Selanjutkan lagi lur. Setelah kita kaprot-kaprot, langsung kita serut lagi. Sampai pada akhirnya finish sesuai dengan yang ada bentuknya mal itu tadi. Jadi mal itu nanti bisa presisi, bisa sesuai dengan yang kita bikin. Memang bikin profil itu harus sabar, harus telaten, harus ulet, dan harus selalu senantiasa fokus di dalam pekerjaan. Karena apabila pikirannya ruwet lur, pengalaman saya itu kalau bikin profil, kalau pikiran ruwet itu ada saja masalahnya. Bisa yang brodol lah, bisa yang lama finishingnya, bisa juga yang nggak jadi-jadi karena mungkin ada sesuatu hal itu karena antara pikiran dan jiwa raga kita itu tidak satu. Tapi kalau kita fokus ke pekerjaan kita, apapun pekerjaannya ya, itu usahakan selalu fokus, usahakan kita tekuni dan kita senangi pekerjaan itu. Karena senang itu tidaklah menjadi beban bagi apa yang kita lakukan. Oke lur, selanjutnya seperti itu lur. Dan selalu senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini seperti ini jadinya lur. Nah, ini seperti ini jadinya dan akhirnya mulus luar biasa. Ini dalam aplikasinya kita memerlukan waktu kurang lebih 4 jam lur. Nah jujur saja ini supaya tidak dianggap emeng-emeng ya ta. Ini 4 jam kurang lebih karena ini video ya saya persingkat. Oke, setelah selesai semuanya prosesnya jangan lupa lur ujungnya dipotong. Nah supaya cantik dan supaya nanti kita angkat itu enak. Dan tengahnya juga kita potong lur. Ini kita menggunakan potongan panjang 2 meter 5 cm karena yang digunakan adalah 2 meter. Oke, untuk teman-teman yang lain yang belum subscribe, like, dan komen silahkan. Dan apabila ada pertanyaan silahkan juga di komen atau di WA juga enggak apa-apa lur. Oke, terima kasih untuk semuanya dan selalu senantiasa sehat walafiat, selalu senantiasa dimudahkan segala urusannya dan selalu senantiasa mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.